Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Surya. Di sini dapat tugas untuk memberikan topik kuliah dengan judul narkoba terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Jadi saya langsung saja share screen PPT-nya. Baik, jadi narkoba terkait dengan kecelakaan lalu lintas, sebagai pokok bahasannya itu ada pengertian kecelakaan lalu lintas, jenis-jenis kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, pengertian narkoba, bahaya narkoba, hubungan narkoba dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagai pendahuluan, jadi menurut World Health Organization atau WHO, bahwa kecelakaan lalu lintas ini sudah menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia per tahunnya. Nah, dan berapa angka kecelakaannya di Indonesia? Di Indonesia berapa sih? Nah, setahun itu ada data tahun 2010 di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas ini dikatakan menjadi pembunuh nomor 2 setelah penyakit tuberkulose atau TBC. Dan setiap tahun rata-rata 28.000 nyawa melayang di jalan raya. Nah, ada satu penelitian oleh Saputra 2017, periode 2006 sampai 2016, jenis kecelakaan lintas di jalan merupakan kecelakaan yang paling banyak, yaitu sebesar 65,6%, dan yang paling sering tentunya di Pulau Jawa, sebesar 70,35%. Di Provinsi Jawa Barat dikatakan kejadian 22 kasus. Dari aspek waktu, paling sering kecelakaan lalu lintas itu di jalan adalah pada pukul 12 sampai 19, sebanyak 40%. Kemudian termasuk dengan pengertian kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas ini artinya adalah peristiwa yang terjadi tidak sengaja. Ya, jadi tidak bisa kita menentukan kapan mau kecelakaan. Jadi suatu peristiwa yang memang kita ketahui ya, yang kita sengaja. Ya. Dan menurut Purwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, nyatakan bahwa lalu lintas ini adalah berjalan bolak-balik, lalu lintas, hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan, dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Maka kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi tidak sengaja pada suatu tempat saat melakukan perjalanan. Dan menurut HUB, tahun 95 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LAJ ini, Pasal 1 Angka 24, kecelakaan lalu lintas itu adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, kemudian melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan ya, korban manusia dan atau kerugian harta benda. Jadi itulah kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang LLAJ. Nah, dan jenis kecelakaan di dalam Undang-Undang LAJ tadi pasal 29 digolongkan menjadi 3. Kecelakaan lalu lintas ringan artinya kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas sedang, artinya kecelakaan merupakan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Dan yang ketiga, lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau luka berat. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ini kita ketahui punya ada faktor manusia, kemudian faktor kendaraan, faktor sarana prasarana atau jalan, dan faktor cuaca atau lingkungan atau kombinasi dari faktor manusia, kendaraannya sendiri, dan
sarana prasarana cuaca atau iklim atau lingkungan. Ya. Nah, narkoba sendiri menurut Undang-Undang 35 2009, pasal 1 ayat 1-nya adalah zat atau obat ya, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Narkotika 3529 tadi, berdasarkan ketergantungan dibagi menjadi 3 golongan. Ya, narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1 ini yang bisa menimbulkan efek ketergantungan yang sangat tinggi, ya, berisiko menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Contohnya seperti ganja, opium, heroin, dan MDMA atau ekstasi, dan tanaman koka. Kemudian golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan, ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Ya, kurang lebih ada 85 jenis, seperti contohnya seperti morfin, metadon, fentanyl, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 3 ini memiliki risiko tergantungan yang cukup ringan, ya, sehingga banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya kodein. Ya. Jenis-jenis narkotika ini tadi ada jenis sintetis, jadi buatan, contohnya amfetamin, metadon. Yang semi sintetis ya heroin, morfin, kodein, dan lain-lain. Kemudian jenis alami ya ganja dan kokain. Ya, ini contohnya ya, sehingga bisa kita lihat, kita bisa bayangkan gitu ya. Jadi kalau narkotika yang alami, ya, tadi alami ini ya ganja, ya contohnya yang ganja, ya mushroom bisa juga ya. Kemudian yang bisa katakan sintetis, ya ini misalnya aprasolam, ekstasi, sabu, ya, Rexona. Yang semi sintetis, ya heroin, ya seperti serbuk tadi ya, morfin, ya ini namanya sintetis, ya. Nah, jadi apa bahaya narkoba? Jadi kita tahu bahwa secara umum narkoba ini bisa menimbulkan dampak dari halusinasi. Ya, seorang konsumsi narkoba dia akan berhalusinasi, kemudian akan penurunan kesadaran, ya, dan terjadi dehidrasi. Ya, tentu kalau ini tidak tangani satu menerus akan menyebabkan terjadi kematian. Ya. Nah, apa hubungan narkoba dengan kecelakaan lalu lintas sehingga kita bisa tarik hubungannya bahwa ini sangat berhubungan, ya. Kenapa? Ya, tadi kita katakan bahwa narkoba, ya, penyalahgunaan narkoba ini dapat menimbulkan buruk bagi kesehatan, ya seperti tadi ya, penurunan kesadaran, halusinasi, ya. Nah, bisa bayangkan kalau orang dalam penuh kesadaran berhalusinasi menggunakan kendaraan, tentu pada saat kendaraan akan sangat berbahaya karena akan menimbulkan potensi terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi pengguna narkoba ini berpotensi akan menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, akan potensi terjadi kecelakaan akan lebih besar. Ya, karena tadi pengguna narkoba ini akan menimbulkan dampak penurunan kesadaran dan terjadi halusinasi. Nah, keluar dari penelitian oleh Pamungkas 2004 bahwa karakteristik pengendara dapat berubah secara drastis dan cepat dengan penggunaan alkohol, narkotika, dia ada rasa sakit, jenuh, dan tidak nyaman, sehingga dapat secara serius mengurangi efisiensi pengemudi. Kemudian menurut BRN 2013 dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir ini pada transportasi darat yaitu cukup tinggi ya 7,6%,
kemudian usia pekerja, pengguna narkoba pada sektor transportasi ini yang paling banyak adalah di bawah 30 tahun. Ya. Sangat memprihatinkan, yaitu 87%. Sekitar 7% pekerja bidang transportasi darat, dalam hal ini pengemudi, telah menguasai narkoba pertama kali ketika sudah masuk ke dunia kerja pada bidang transportasi darat. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena faktanya banyak pemudik telah mengonsumsi alkohol bahkan narkoba yang bisa berisiko terjadi kecelakaan lalu lintas. Adapun jenis narkoba yang banyak digunakan yaitu ganja dan TS atau amfetamin tipe stimulan seperti ekstasi dan sabu-sabu. Ganja memiliki efek halusinasi, sedangkan ATS memiliki efek stimulan, yaitu maju kerja jantung yang juga punya dampak adiksi atau ketagihan. Nah, beberapa contoh kasus kecelakaan yang dipicu oleh karena penggunaan narkoba, yaitu pada Januari 2012, Jakarta Pusat ada mobil Daihatsu Xenia warna hitam ini diberikan oleh AS, baju kencang dan tak terkendali, dan mengalami maut di depan halte Kementerian Perdagangan. 9 orang tewas setelah dihantam mobil tadi. Publik pun tersentak manakala AS bersama 3 penumpang Xenia maut tersebut positif mengonsumsi narkoba jenis ekstasi dan dalam pengaruh alkohol. Di tahun yang sama, publik kembali dikejutkan dengan kasus kecelakaan NA pengemudi seksi yang menggunakan mobil Honda Jazz menabrak 7 orang di jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat karena pengaruh narkoba. Di awal 2015 juga terjadi kasus kecelakaan maut. DDS pengemudi Mitsubishi ini menabrak 9 kendaraan di Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tes lab BNN pemuda yang sedang menempuh pendidikan di Amerika ini terbukti menggunakan narkoba jenis LSD, lysergic synthetic diethylamide, sebelum kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang tersebut. Ya. Rahman dari BNN Ciamis mengatakan ternyata kaum remaja ini yang paling rentan terjerat narkoba. Ada 3 faktor. Ya. Pertama faktor keluarga, disebabkan karena kurang perhatian orang tua dan jarang komunikasi antara anak dan orang tua. Sehingga anak cenderung berkomunikasi di luar rumah dengan teman sebayanya. Yang kedua, faktor individu anak sendiri, cenderung menutup diri terhadap permasalahan yang ada, akan menimbulkan dampak putus asa akan dirinya. Yang ketiga, faktor lingkungan, di mana lingkungan di luar rumah lebih rentan negatif karena kurangnya pengawasan dari BNN Provinsi DIY menyatakan pengguna narkoba di Yogyakarta ini menempati peringkat pertama di Indonesia setelah BNN dengan melakukan penelitian pada akhir 2016. Kebanyakan para pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa, jadi sangat prihatinkan. Dan dari 3,6 juta penduduk DIY, sebanyak 2,6% adalah pengguna narkoba. Bagi kesimpulan, pemakaian narkoba pada saat mengendarai kendaraan transportasi apapun itu berisiko menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, hindari penyalahgunaan narkoba sehingga bisa mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat.